Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba nih memperlihatkan gitu ya jawaban ataupun bahasan tentang tugas 3 dari mata kuliah pemasaran jasa ya. Saya ucapkan pertama-tama terima kasih ya kepada rekan mahasiswa sekalian yang telah mengumpulkan tugas 3, khususnya yang tutornya adalah saya ya. Dan adapun video ini saya buat dalam rangka menambah tentunya wawasan bagi kita, khususnya saya pribadi. Kemudian rekan-rekan bisa ya memahami jika rekan-rekan mendapatkan poin yang kurang dalam penilaian di tugas 3 itu, rekan-rekan merasa apa ya salah saya gitu misalnya ya. Nah, rekan-rekan bisa membukanya atau mengetahuinya melalui video ini gitu. Adapun jika ya rekan-rekan sudah mendapatkan poin 100 atau penuh, ya saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan kerja keras kalian itu berkah dan membuahkan hasil yang memuaskan. Ya, baiklah, saya akan mulai ya untuk nomor 1 pemasaran jasa ini. Yang ditanyakan adalah jelaskan model SERVQUAL yang digunakan untuk mengukur kualitas jasa menurut para Suraman dan Zetham DKK. Ya. Jadi rekan-rekan poinnya pada nomor 1 ini sebesar 10 ya, memang tidak terlalu besar 10 ya. Dari poin yang pertama adalah tangible atau berwujud ya, di mana penyedia jasa itu menunjukkan eksistensinya sebagai pihak eksternal. Jadi si penyedianya itu kelihatan gitu ya atau berwujud. Kemudian kehandalan atau reliability, yaitu kemampuan perusahaan gitu kan untuk memberikan pelayanan yang sesuai yang dijanjikan secara akurat dan percaya, handal gitu ya, reliable. Kemudian responsiveness atau tanggapan, ya bagaimana kebijakan itu membantu dan memberikan pelayanan yang cepat, responnya cepat, tepat kepada pelanggan dengan menyampaikan informasi yang jelas. Kemudian ada assurance atau jaminan, yaitu pengetahuan, kesopan santunan, ya. Kemudian kemampuan para pegawai perusahaannya untuk menumbuhkan rasa percaya pada si pelanggan kepada perusahaannya. Yang terakhir ada empati, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan si konsumen. Adapun untuk nomor 2-nya ya, pertanyaannya adalah jelaskan pendekatan yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas sektor jasa menurut Zetham, Mary, dan Downet ya. Ini poinnya 25. Yang pertama ya rekan-rekan lihat di sini ada strategi peningkatan produktivitas secara generik atau generic productivity improvement strategies, ya, tindakan yang dapat dilakukan manajer operasional. Ya, yang pertama adalah mengurangi pemborosan bahan baku ataupun tenaga kerja, berhati-hati mengawasi biayanya, ya step by step di produksinya ya, biayanya itu diawasin. Dan yang ketiga adalah menyesuaikan kapasitas produktivitas untuk memenuhi permintaan rata-rata ya, tidak berusaha memenuhi permintaan saat peak. Oke. Mungkin rekan-rekan mau tahu permintaan saat peak itu seperti apa, bisa dibuka modulnya lagi. Kemudian yang kedua adalah peningkatan produktivitas dengan pendekatan konsumen. Ya, beberapa strategi yang dapat dikembangkan. Yang pertama merubah waktu permintaan konsumen, mendorong penggunaan saluran jasa alternatif atau melayani diri sendiri, dan yang ketiga mempersilahkan konsumen untuk menunjuk pihak ketiga. Ya. Jadi di sini pada soal nomor 2 ya, rekan-rekan poinnya lebih besar yaitu sebanyak 25 ya.
Kemudian yang di bawahnya, sebentar. Yang nomor 3, ini kurang kurang enter ya. Nomor 1 10, nomor 2 25, nomor 3 20, nomor 4 25, dan nomor 5-nya 20 gitu ya. Nah, nomor 3. Jelaskan beberapa faktor yang menjadi penentu seorang konsumen akan melakukan komplain atau tidak. Jadi kan kadang-kadang ada konsumen ya yang merasa, aduh nggak sesuai nih. Nah, atau komplain akhirnya dia gitu. Nah, ada faktor-faktor. Yang pertama, tingkat kepentingan konsumsi produk jasa yang dilakukan menyangkut pertama harganya, kedua waktunya, dan yang ketiga adalah kerugian lainnya. Dan yang kedua, sejauh mana pengalaman dan pengetahuan yang dilakukan terkait dengan pembelian sebelumnya, pemahaman mengenai produk atau jasanya ya. Dan yang ketiga adalah tingkat kesulitan untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi, gangguan terhadap aktivitas rutin dan biaya, kemudian peluang keberhasilan dalam melakukan komplain. Ya, jadi hal-hal inilah yang akan menentukan apakah si pelanggan itu nantinya komplain atau enggak ya. Memang kalau penjual itu menyediakan jasa untuk si konsumen melakukan komplain, memang terkesan ribet gitu ya. Menyusahkan. Tetapi sebenarnya dengan kalian menggunakan penyediaan komplain bagi si pelanggan, itu menjadi daya tarik tersendiri ya, untuk si konsumen mempercayai bahwa produsen memang sungguh-sungguh ya melayani konsumennya, ya. Bahkan tidak hanya sekedar produk atau manufakturnya, tetapi juga jasanya. Kemudian yang ke nomor 4 adalah jelaskan tahapan proses pemulihan jasa. Yang pertama adalah identifikasi dulu kegagalan jasa, yang kedua adalah tindakan pemecahan masalahnya, kemudian lakukan komunikasi dan klasifikasi kegagalan jasanya, terakhir adalah penintegrasian data serta perbaikan jasa secara keseluruhan. Ini adalah tahap-tahapnya, jadi jangan langsung ke tahap akhir ya. Lihat dulu ini gagalnya ini di mana gitu ya. Artinya memang nggak mungkin juga ya kita bisa langsung memperbaiki kalau kita nggak tahu apa yang mau diperbaiki gitu. Nah, terus yang nomor 5, keuntungan yang terjadi jika si perusahaan jasa dapat mempertahankan konsumennya. Wah, ini dahsyat ya. Keuntungannya yang pertama adalah kita bisa menurunkan biaya operasionalnya. Yang kedua, meningkatkan jumlah pembelian. Pasti ya, kalau kita bisa mempertahankan konsumen, tingkat pembelian kemungkinan akan meningkat karena akan ada konsumen yang ada ditambah konsumen yang baru ya. Dan yang ketiga adalah perusahaan yang berhasil menawarkan jasa berkualitas cenderung menawarkan harga yang premium atau tinggi. Kemudian yang terakhir, yang selanjutnya word of mouth, konsumen yang merasa senang ya, artinya kekuatan mulut itu ya, puas dia ngomongnya itu, aku puas dengan produk ini gitu ya, penawaran jasanya akan cenderung menceritakan pengalamannya dia ke orang lain. Karena kan manusia itu punya kecenderungan untuk suka berbagi dengan mulutnya. Jadi misalnya dia suka nih sama produk enak nih, saya jasa salon apa, wah aku kalau motong rambut hasilnya bagus nih di salon ini gitu. Jadi kan otomatis orang sekitar dia lah minimal tahu bahwa potong rambut di situ tuh bagus gitu, dan itu akan menjadi daya tariknya dan penawaran tersendiri bagi orang lain yang mendengar word of mouth dari si konsumen yang senang tadi. Begitu ya penjelasan tentang tugas 3 ini. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian diberikan kesehatan ya untuk melaksanakan seluruh aktivitas rekan-rekan, begitu juga yang sakit dimudahkan urusannya gitu ya. Diberikan jalan keluarnya untuk mencapai kesembuhan ya. Semoga apa-apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah tentunya ya pada Tuhan Yang Maha Esa. Terakhir untuk mata kuliah pemasaran jasa ini, mudah-mudahan semua mahasiswa mendapatkan nilai A. Oke, thank you very much. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, dukung terus channel ini karena channel ini akan berusaha memaparkan hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua, insya Allah. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.